Dan ini sekarang kita masuk resesi ekonomi. Yang sebenarnya Terasa enggak teman? terasa Pak Daud. Rasanya gimana? Terasanya sekarang harga mahal, semua mahal, tapi pendapatannya kan semua masyarakat tinggal di kota besar sangat susah Pak Daud. Makanya nikmati, fokus apa yang ada. Sahabat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Ini damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan para bahaya. Jadi hari ini saya kebetulan ada di Ketchikan, kota Ketchikan, Alaska. Jadi sekarang cuacanya lagi bagus. Kalau biasanya turun hujan, dan sekarang cuaca lagi bagus nih, gunung suasana dan sebagian es sudah mencair sih. Ini sudah mulai memasuki musim panas. Nah, sahabat Terang Kemuliaan, pada video kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi apa yang akan disampaikan pada video kali ini? Selain beliau mengatakan bahwa keselamatan adalah anugerah, dan itu kita imani ya. Keselamatan itu kita dapatkan bukan karena kuat kita, bukan karena usaha kita, melainkan anugerah dari Tuhan. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan dan kita merasa kita adalah seorang Kristen, kita merasa adalah anak Tuhan. Tapi tidak semua orang Kristen bisa mendapatkan anugerah tersebut. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan anugerah tersebut? Tentunya dengan berada dekat di dalam hadirat Tuhan dan juga mematuhi dan melaksanakan segala kewajiban kita sebagai hamba-Nya dan juga mematuhi perintah-perintahnya. Sahabat Terang Kemuliaan, juga di video kali ini Evangelis Dotoni masih membahas tentang resesi yang terjadi di tahun 2025 ini, dan yang katanya mulai terasa ini bulan ini ya, bulan Juni 2025. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni pada kesempatan kali ini. Sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menjadi member, itu artinya kalian mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Apabila ada di antara semua yang ingin join menjadi member, silahkan bergabung menjadi membernya, dan kalian merupakan keluarga dari channel Terang Kemuliaan yang mendukung penuh untuk pertumbuhan channel ini. Dan jangan lupa follow TikToknya ya, TikTok dari channel Terang Kemuliaan. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Selamat menyaksikan. Malam Pak Daud, puji Tuhan. Silakan Mari kita berdoa ya. Siap. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, lahat kami semua Tuhan, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya Pak Daud. Thomas. Iya Pak Daud. Hari ini kan hari pencurahan Roh Kudus. Betul Pak Daud. Jadi kita hari ini tentang Roh Kudus. Siapa Daud? Ada satu pemahaman dalam ilmu kebatinan pribadi saya sebelum bertobat. Sebelum bertobat Pak Daud ya, tentang kebatinan ya. Nah, nomor satu yaitu tentang tingkatan ilmu. Tingkat ilmu. Nah, tingkatan ilmu itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Tingkat ilmu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Oke Pak Daud. Pertama tingkat tubuh, yaitu tingkat tubuh, yang disebut kanuragan. Yang disebut kanuragan. Oke. Nah, kanuragan ini adalah jenis kebal, ilmu menghilang, ilmu bela diri. Itu disebut namanya kanuragan. Kanuragan itu tubuh ya Pak Daud ya. Itu tubuh. Tubuh menghilang. Ya. Nah, itu santet. Tubuh. Santet termasuk Pak tubuh.
itu masuk ke nomor 2. Nanti Nomor 2. ini nomor 1 tubuh dulu. Ya. Yaitu tubuh ini yang bersifat yang namanya kekebalan, menghilang, Ya, menghilang, pukulan jarak jauh. pukulan jarak Pokoknya jauh. intinya adalah pertahanan diri. Ya, Dan menyerang. menyerang ya. Itu bertahan dan menyerang. Itu kanuragan. Yes. Nah, tingkat kedua yaitu ilmu batin. Ilmu batin. Nah, ilmu batin itu menyangkut jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Dengan menggunakan kekuatan roh atau bantuan roh. Oh. Yang disebut namanya penyatuan alam, seimbang dengan alam, menyatu, harmonis, sinergi dengan alam. Ya. Ini namanya tingkat kedua, tingkat jiwa yang berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar ya Pak Daud. Itu termasuk telepati, termasuk jenis santet, itu kan kekuatan batin untuk menyerang dengan bantuan roh. Ya. Itu sebatas jiwa. Ya. Nah, itu jiwa ini berhubungan dengan alam bawah sadar. Alam bawah sadar Pak Daud ya. Ya, Thomas? Alam bawah sadar. Nah, jiwa. Jiwa. Nah, pada waktu tingkat tertinggi dan itu jarang ada yang sampai puncak itu, yaitu manunggaling kawula kalih Gusti, menyatunya Allah dan manusia, menyatunya Sang Pencipta dengan manusia. Dan itu perlu bertahun-tahun. Perlu bertahun-tahun. Ilmu marifat tertinggi. Oh, namanya marifat tertinggi Pak Daud ya, zaman itu Pak Daud ya. Karena itu berhubungan roh dengan roh. Antara roh manusia ketemu menyatu dengan Sang Pencipta. Ya. Dan tarafnya itu seseorang akan memiliki kemampuan weruh sadurunge winara, tahu apa yang akan terjadi. Wow. Maka disebut marifat tertinggi. Marifat tertinggi itu yang level Dan itu nanti biasanya itu setelah mengalami puncak ilmu tertinggi, setelah itu dia mengasingkan diri karena sudah mengalami kesempurnaan untuk bersatu dengan Sang Pencipta. Dan itu jarang ada yang sampai melampaui atau mencapai taraf itu. Kenapa Pak Daud bisa jarang? Berarti ada tapi jarang Pak Daud ya? Karena manusia berdosa. Tapi Pak Daud pernah ada gambaran, ada yang pernah nggak begitu Pak Daud? Kalau saya menemukannya nanti saya kasih tahu. Ya. Nah, kalau guru saya itu menemukan, yaitu menghadap Sang Pencipta, itu pun hanya mendapat setitik terang. Setitik terang. Nah, guru saya berkata sama saya bahwa nanti masa depan saya ada 3 hal yang harus diperhatikan. 3 hal. Yang pertama, bahwa saya tidak bisa melarat dan tidak bisa miskin. amin. Kedua, seumur hidup tidak akan punya utang. Amin. Seumur hidup tidak punya apa? Utang. Tidak punya utang. Nah, dan yang ketiga, Thomas. Ya. Ini yang ketiga, Thomas ya. Ya. Ini guru saya yang ngomong. Kamu akan melihat terang di umur 18 tahun. Dan kamu melihat Raja yang adil, Sang Terang itu umur 19 tahun. Wow. Terjadi nggak Pak Daud? Terjadi. Wow. Seperti apa Pak Daud? Boleh gambarkan nggak? Saya ketemu Yesus sendiri. Oh. Dan setelah saya bertobat, baru saya paham. Pada waktu kita bertobat, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Amin. Itulah tingkat tertinggi, marifat tertinggi. Yes. Tidak perlu macam-macam, tidak usah aneh-aneh. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat, lahir baru, rindu dipenuhi Roh Kudus,
Roh Kudus adalah roh Yesua HaMashiach, roh Yahweh, roh Elohim yang ada dalam diri kita, roh Sang Pencipta, pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan ingat, waktu kita diberi Roh Kudus, ada nubuat melihat masa depan. Amin. Mengetahui hal yang tersembunyi. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, karunia-karunia Roh. Berarti kalau kita percaya Yesus, dipenuhi Roh Kudus, itu ilmu tingkat tertinggi. Haleluya. Tidak usah bertapa, nggak usah semedi, tidak usah bertapa bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, cukup terima Tuhan dan Yesus masih, ya. Terima Yesus, bertobat, lahir baru, dan masih bebas makan babi. Haleluya. Bagaimana Thomas? Haleluya Pak Daud. Bebas makan apa? Makan babi. Nah, jadi makanya Alkitab berkata, bukan kamu yang mencari aku tapi aku mencari kamu. Amin. Bagaimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Jadi kalau kita penuh Roh Kudus, itu adalah tingkat tertinggi. Tingkat tertinggi. Haleluya. Karena ketemu Sang Pencipta. Karena kita menyatu dengan pribadi, roh pribadi Allah sendiri ya. Iya. Gimana pendapat saya, teman? Luar biasa Pak Daud. Memberikan itu yang disebut namanya manunggaling kawulo kalih Gusti. Oh, ya, menyatunya Allah dengan manusia. Terjadi kalau kita percaya Yesus, lahir baru, bertobat, lahir baru Pak Daud ya. Makanya keselamatan itu adalah anugerah, bukan kita yang upaya. Ingat, sebelum dunia dibentuk, jadi pada waktu saya ketemu Yesus tahun 93, dia tunjukkan lubang pakunya ada di sini, teman. Oh, ya, ya. Nah, setelah itu dia bicara pada saya. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan itu Yahweh. Aku adalah aku, akulah aku, akulah aku, Yahweh. Ya. Yahweh. Nah, aku telah mati, bangkit, hidup kembali. Akulah Yesua HaMashiach. Jadi saya dengar nama Yesus asli. Wow. Yesua HaMashiach. Dan ada kata-kata ini seperti ini, Thomas, yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup. Apa Pak Daud? Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Amin. Sebelum dunia dijadikan, aku sudah menentukanmu. Amin. Dan aku memperhatikanmu hari-hari yang akan terbentuk di rahim ibumu. Amin. Nah, itu panggilan Tuhan dalam hidup saya, bahwa Tuhan bicara pada hari-hari yang dibentuk, yang akan dibentuk, terbentuk, yang akan dibentuk. Amin. Bahwa Tuhan memperhatikan saya sejak dalam rahim ibu saya. Amin. Nah, jadi itu kata-kata itu tidak bisa lupa seumur hidup, Thomas. Amin. Jadi Tuhan bicara sama saya apa, Thomas? Aku memperhatikan hari-harimu saat-saat engkau dibentuk, terbentuk sebelum di rahim dibentuk dan di rahim ibumu. Yes. Nah, disitulah saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Makanya dalam hidup ini saya tidak mau berdebat, tidak mau ribut. Betul. Kenapa? Karena keselamatan anugerah. Amin. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Gimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud, memberikan yang tidak bisa saya lupakan itu kata-kata apa, Thomas? Ya Pak Daud?
yang tidak bisa saya lupakan itu apa Thomas? Aku mengenal kamu sebelum dunia dibentuk dan selanjutnya. Dan aku memperhatikanmu hari-harimu waktu engkau terbentuk di rahim ibumu. Wow. Dahsyat kata-katanya Pak Daud ya. Itu ada di Perjanjian Lama Pak Daud ya. Ya, itu firman Tuhan yang sangat merema sekali Pak Daud ya. Nah, makanya saya percaya keselamatan itu anugerah. Amin. Nah, dan anugerah itu harus kita pertahankan. Harus kita kerjakan keselamatan kita. Ada bagian kita Pak Daud. Iya, mengerjakan apa yang jadi bagian kita. Amin. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud, dengan sederhana untuk mencerdaskan jemaat malam hari ini Pak Daud. Dan ini sekarang kita masuk resesi ekonomi. Yang sebenarnya. Terasa enggak Thomas? Terasa Pak Daud. Rasanya gimana? Terasanya sekarang harga mahal, semua mahal, tapi pendapatannya kan semua masyarakat tinggal di kota besar sangat susah Pak Daud. Makanya nikmati, fokus apa yang ada saat ini. Amin. Ya, amin. Amin Pak Daud. Haleluya. Pak Daud, kalau boleh tanya, waktu tadi Pak Daud katakan tentang penyatuan di luar Tuhan ya dengan Allah semesta itu, Allah mana Pak Daud? Gini ya, sebelum saya bertobat, guru saya mengajarkan saya satu, bahwa kita harus percaya dunia ini ada karena ada yang menciptakan. Amin. Maka guru saya menyebut yang maha kuasa sang pencipta. Yang maha kuasa sang pencipta. Walaupun guru saya tidak mengenalnya, tapi dia berusaha untuk mengenalnya, sehingga bertapa bertahun-tahun dan mendapat pencerahan. Kalau saya beda, saya bertobat dan mengenalnya sebagai Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, Sang Pencipta, Firman yang jadi manusia, Elohim yang menjadi manusia. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan itu adalah anugerah, pemberian Tuhan. Tidak bisa rencana manusia atau kita kerjakan, tapi Tuhan yang memilih kita. Karena saya masih ingat, engkau kuperhatikan sejak hari-harimu dibentuk dan terbentuk dan akan terbentuk. Amin. Sejak dari rahim ibumu. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Dahsyat. Oke, tanya jawab ya Thomas. Oke, kita yang pertama. Silakan yang pertama, Pak Bakti atau Abraham, silakan. Ya, Ibu Seli Berau, Kaltim, silakan. Ya, shalom Pak. Mau tanya apa Ibu? Ya, saya mau minta didoakan untuk karir dan pekerjaan suami saya. Karena bertahun-tahun kami berdoa untuk itu. Kalau boleh saya ceritakan sedikit, suami saya bekerja di pabrik salah satu petinggi di negeri ini. Jabatan terakhir itu GM dan PJS Deputi Direktur. Nah terus saat ini 5 tahun kami pernah, karena pabrik shutdown, kami sampai tidak digaji dan sampai pemilik perusahaan itu berkata sama suami saya, jaga pabrik saya. Dan suami saya melakukan itu selama 5 tahun. Kami bertahan di site. Dan saat ini pabrik mulai bangkit, tapi suami saya seperti disingkirkan. Dan suami saya satu-satunya anak Tuhan di jabatan
di atas gitu. Dan kalau menurut saya seharusnya sudah layak suami saya untuk menjadi salah satu direksi. Tapi itu bukan tujuan. Tapi yang penting maksud saya, apa yang suami saya sudah lakukan selama ini seperti tidak dilihat. Dan kita doa Ibu ya. Iya Pak. Mari kita doa ya teman. Yo. Aku mohon kuasa Yesus bekerja. Ulurkan tanganmu untuk suami ibu ini ya Tuhan. Untuk keadilan dan kebenaran muncul dan bersinar. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kuasa Yahweh bekerja untuk memunculkan, menegakkan keadilan, terbit surya kebenaran. Amin. Nyata lawatanmu ya Tuhan, berkati suami ibu ini Tuhan, lindungi, buka masa depan, buka berkat, dan muncul seperti surya bersinar, terbit surya kebenaran. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, laut ya Tuhan. Amin. Oke Thomas. Ya. Oke Ibu Shelly, pasti Tuhan akan berhasil, Ibu percaya ya. Oke, yang kedua dokter gigi nih ya, Indriani Tanuwijaya dari Malang ya. Silakan Bu dokter gigi. Ya Pak, saya mau tanya Pak Daud. Saya ini kan praktek itu sebagai dokter gigi itu kan sudah lama. Dulunya asalnya sukses. Kemudian mulai tahun 2013 itu di Malang sampai akhirnya praktek itu tutup. Kemudian saya di Surabaya juga gitu, pasang surut. Jadi kalau saya itu dapat pekerjaan besar, hasilnya besar itu keluar, nggak tahu sakit, nggak tahu ada aja gitu. Pak Daud, saya Thomas, ya Pak Daud. Kenapa tidak ada promosi cabut 1 diskon 3 ya? Pak Daud mau nggak dapat diskon 3 Pak Daud? Cabut 3, bayar 1 cabut 3 Pak Daud. Kita doa tuh Ibu ini tuh ya. Ada yang menutup ini tuh Mas. Kita doa ya. Menutup ya. Oke. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, darah Yesus buka berkat, darah Yesus buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh setan, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus buka masa depan. Amin. Amin. Ibu doa buka masa depan ya Bu. Lanjut Thomas. Ya. Oke, Bu dokter gigi selanjutnya Rini Yanti Makacar. Itu kenapa Bu matanya Bu? Kok matanya digigit semut tadi pagi, tadi sore sampai bengkak begini. Kita doa Ibu. Doa apa nih Ibu? Belum kasih pertanyaan Bu. Pak, Ibu mau bertanya apa Bu? Minta didoakan pastor, saya sudah 7 bulan sakit sesak napas. Oh, kita doa ya Thomas. Masih kontrol. Kita doa. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, tumpang tangan dan kehendak Elohim jadi di dalam nama Yesus. Sembuh. Amin. Oke, selanjutnya Linda Sentosa. Semut kecil aja bisa buat mata jadi bengap ya Pak Daud ya. Haleluya. Linda Sentosa silakan. Satu diskon berapa Thomas? 3. Oke Bu Linda silakan. Saya minta tolong doakan untuk saya, besok kami pindahan, ada syukuran, dan minta yang terutama untuk anak saya tantenya dia. Ini anak saya. Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, berkati ini Tuhan untuk rumah dan pindahannya Tuhan, buka masa depan, buka berkat, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Amin. Lanjut teman. Yang kelima Sinta Pasali Toraja. Wah, banyak orang nih. Sinta Panali. Mau tanya apa? Ya, silakan Sinta. Mohon didoakan Pak untuk masa depan, terutama dalam pekerjaan. Kemarin memasukkan lamaran tapi belum dapat panggilan. Kemudian kami mohon doakan kami sekeluarga.
Ya, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka masa depan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat, roh-roh sial keluar. Demi nama Yesus, berkati pekerjaan, berkati rumah tangga, berkati keluarga. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Oke, Thomas. Ya. Sahabat, kemudian itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yipta Misi ataupun Tom Health TV. Nah, mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni ini diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sahabat kemuliaan, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhirnya. Saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan kalau misalkan kalian ingin bergabung, join menjadi membernya, mendukung untuk pertumbuhan channel Terang Kemuliaan, silahkan. Sampai tunggu. Dan jangan lupa follow TikToknya juga ya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini, dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.